Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah Muslim ikut tren child free, keputusan menikah tanpa memiliki anak? Child free adalah sebuah keputusan atau pilihan hidup untuk tidak memiliki anak, baik itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat. Penggunaan istilah child free untuk menyebut orang-orang yang memilih untuk tidak memiliki anak ini mulai muncul akhir abad 20. Saint Augustine, seorang filsuf dan teolog Kristen, percaya bahwa membuat anak adalah suatu sikap tidak bermoral, dan dengan demikian, sesuai sistem kepercayaannya, menjebak jiwa-jiwa dalam tubuh yang tidak kekal. Untuk mencegahnya, mereka mempraktikkan penggunaan kontrasepsi dengan sistem kalender. Saint Augustine sendiri dikenal sebagai pengikut kepercayaan manisme. Manisme adalah salah satu aliran keagamaan yang bercirikan gnostik atau gnosticisme. Gnosticisme sendiri adalah gerakan keagamaan yang mencampur berbagai ajaran agama, yang biasanya pada intinya mengajarkan bahwa manusia pada dasarnya adalah jiwa yang terperangkap di dalam alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan yang tidak sempurna. Para pendukung gaya hidup child free, seperti Corinne Mayer, penulis asal Paris dalam bukunya No Kid, 40 Reasons for Not Having Children, mengutip beragam alasan untuk tidak memiliki anak, di antaranya adanya masalah kesehatan termasuk kelainan genetik, masalah finansial, kurangnya akses untuk mendukung jaringan dan sumber daya, ketakutan bahwa aktivitas seksual akan berkurang, ketakutan akan perubahan fisik akibat kehamilan, childbirth experience, dan masa pemulihan, misalnya berkurangnya daya tarik fisik, orientasi karier, keyakinan akan kondisi bumi yang terus memburuk ke arah negatif, sehingga menolak untuk membawa seorang anak ke dalam situasi yang kian memburuk tersebut, seperti global warming effect, perang, kelaparan, overpopulation, pollution, dan kelangkaan sumber daya alam. Segala peristiwa buruk tersebut dapat membawa anak hidup dalam penderitaan hingga kematian. Kesadaran akan ketidakmampuannya untuk menjadi orang tua yang sabar dan bertanggung jawab, dan masih banyak alasan-alasan lainnya. Bahkan ada penelitian yang menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan seorang wanita adalah faktor paling penting dalam menentukan apakah dia memutuskan mau punya anak atau tidak. Makin tinggi tingkat pendidikan, makin sedikit keinginan untuk memiliki anak, atau jika dia mau, makin sedikit jumlah anak yang dia ingin miliki. Secara keseluruhan, para peneliti telah mengobservasi bahwa para pasangan yang child free ternyata lebih berpendidikan, dan mungkin karena hal ini, mereka cenderung ingin diperkerjakan dalam bidang manajemen dan profesional. Pada kedua belah pihak, atau pasangan untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi dan untuk tinggal di area urban, mereka juga cenderung kurang religius dan tidak mengikuti aturan para gender umum yang konvensional. Adapun di dalam Islam, tujuan menikah itu untuk mendapat keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai halalnya hubungan intim di malam hari Ramadan, yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Mengenai tafsirannya, apa yang ditetapkan Allah untukmu, para ulama menafsirkan dengan anak, berarti dapat diartikan bahwa tujuan dari hubungan intim termasuk di malam hari bulan Ramadan adalah untuk meraih keturunan. Yang berpendapat seperti itu adalah Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Anas, Syuraih, Al-Qadhi, Mujahid, Ikrimah, Said bin Jubair, Atta Ar-Rabi bin Anas, As-Sudi, Zaid bin Aslam, Al-Hakam bin Utbah, Maqatil bin Hayyan, Al-Hasan Al-Basri, Ad-Dahab, Qatadah. Mereka menafsirkan ayat tersebut dengan meraih anak atau keturunan. Disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim,
Itulah alasan menikah, yaitu untuk meraih keturunan. Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata, ada seorang yang menghadap Nabi SAW. Ia berkata, aku menyukai wanita yang terhormat dan cantik, namun sayangnya wanita itu mandul atau tidak memiliki keturunan. Apakah boleh aku menikah dengannya? Nabi SAW menjawab, tidak. Kemudian ia mendatangi Nabi SAW untuk kedua kalinya, masih tetap dilarang. Sampai ia mendatangi Nabi SAW ketiga kalinya, lantas Nabi SAW bersabda, nikahilah wanita yang penyayang, yang subur, punya banyak keturunan, karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2050 dan An-Nasai nomor 3229. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa hadis tersebut hasan. Adapun sisi negatif child free, tentunya ada sisi negatif dari keputusan pasutri yang berkomitmen untuk child free, diantaranya adalah hilangnya kesempatan untuk mendapatkan amal jariah dari anak yang soleh. Ini adalah kerugian terbesar dari pasutri yang memutuskan untuk child free. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang saleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Mendapat stigma buruk dari lingkungan dan masyarakat yang masih memegang kuat adagium, banyak anak banyak rezeki. Sisilah keluarganya terputus, bingung mewariskan harta kekayaan atau orang yang bisa menanggung utangnya setelah meninggal dunia. Gangguan psikologi di mana seiring dengan bertambahnya usia, perasaan kesepian dapat makin berkembang. Hidup tanpa anak berpotensi memberi pengaruh buruk terhadap kesehatan. Pasutri tidak memiliki orang yang bisa diandalkan untuk merawat ketika sudah tua. Tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW untuk memiliki keturunan, padahal ia mampu. Tidak merasakan kesempatan mendapatkan penyejuk mata, padahal mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata yang artinya, yaitu mereka meminta agar mendapatkan keturunan yang gemar beramal ketaatan sehingga sejuklah mata mereka di dunia dan akhirat. Tentu untuk jadi penyejuk mata, anak mesti dipersiapkan oleh orang tua dengan pendidikan yang baik. Didikan terbaik adalah dari teladan orang tua itu sendiri. Nabi SAW bersabda, yang artinya, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka umur 10 tahun. Pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Hadis Abu Dawud nomor 495. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kalau memerintahkan salat, tentu orang tua mesti memberi contoh melaksanakan salat terlebih dahulu. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah bagi kita semua. Semoga kita dijauhi dari pemahaman keliru yang jauh dari ajaran Islam. Semoga Allah memberikan kita karunia keturunan yang qurratu a'yun atau sebagai penyejuk mata.